hati kita tetap berpaut kepada Tuhan. Untuk itu kita mau beribadah, mari kita berkumpul bersama dan kita mau memulaikan ibadah kita. Kita mau bersyukur, kita mau katakan kasih Allah sungguh. Kasihmu tiada
kita mau mendengarkan firman Tuhan saat ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau katakan, karena salibmu hidup. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita mau berdoa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami sangat mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang sungguh besar Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Sampai saat ini kami masih boleh bernafas, bergerak, kami boleh menikmati akan hari yang Engkau telah berikan bagi kami. Oh Tuhan, sungguh kami bersyukur buat kasih karunia-Mu yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, pada Tuhan kesempatan ini Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Terlebih kami Tuhan mau merenungkan akan kebenaran firman-Mu, sebab firman-Mu adalah kekuatan Allah yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami, yang memberikan kemampuan di dalam kehidupan kami, di dalam kami menjalani kehidupan ini, di dalam kami mengiring akan Engkau Tuhan. Karena tanpa firman-Mu Tuhan kami tidak mampu, tanpa firman-Mu oh Tuhan kami akan goyah. Itu sebabnya berfirmanlah di dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, terangi kehidupan kami dengan firman-Mu Tuhan, supaya kehidupan kami Tuhan senantiasa berlayak di hadapan Engkau Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Berkati kehidupan kami, oh berkati tanah hati kami Tuhan. Kalau di dalam hati kami ada hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, ada kebencian, ada kemarahan, ada akar pahit, bahkan segala macam kejahatan Tuhan, oh biarlah Engkau sucikan dengan kuasa darah-Mu Tuhan, supaya setiap benih firman Allah yang akan disampaikan benar-benar jatuh di tanah hati kami yang baik, dan benih itu boleh bertumbuh, berakar, berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita, di mana Allah masih memberikan kesempatan di dalam kehidupan kita untuk kita menikmati lagi akan anugerahnya yang sungguh besar di dalam kehidupan kita, meskipun dalam keadaan yang
dunia katakan menakutkan, tetapi kita terlalu percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Di dalam Tuhan tidak ada hal-hal yang memberikan kita kekhawatiran, tetapi Allah memberikan kita kemampuan untuk kita tetap bertahan dan kita tetap percaya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, saudaraku kasih dalam Tuhan. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan pada kesempatan hari ini, di mana kita memperingati lagi akan hari kematian Tuhan Yesus Kristus, di mana kasih-Nya dinyatakan di dalam kehidupan manusia sehingga Dia mau rela, mau berkorban bagi kita untuk menyelamatkan kita. Ayat ini selalu kita baca dan selalu kita menjadi perenungan di dalam kehidupan kita. Kita buka di dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Ya, kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, firman Tuhan demikian bunyinya. Saya akan bacakan buat kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Sekali lagi saya bacakan buat kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan dimanapun engkau berada, ya, kita sangat mengucap syukur kepada Allah Bapa kita yang di surga, di mana Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal di dalam kehidupan kita, di mana Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, ya, menjelma sebagai manusia biasa, dan di mana ada satu tugas khusus yang Allah berikan dalam kehidupannya untuk menyampaikan berita kabar baik dan supaya manusia percaya kepada setiap ajaran-ajaran Allah, karena Allah sangat mengasihi manusia sebagaimana yang telah difirmankan, di mana firman Tuhan katakan betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi ya, inilah kasih Allah. Bagaimana kasih Allah itu yang begitu besar, sangat mengasihi dunia ini, sangat mencintai dunia ini. Kenapa? Dia ingin menyelamatkan kita. Dia ingin mempersatukan kita lagi dengan Tuhan. Dia ingin mempersatukan kita lagi dengan Bapa. Karena itulah sifat Allah di dalam kehidupannya, karena Allah adalah kasih adanya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sebagaimana yang telah kita baca akan kebenaran firman Tuhan, bahwa kasih Allah begitu besar akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan ya anaknya yang tunggal, supaya dikatakan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tentunya ya kita rindu bahwa janji Allah itu digenapi dalam kehidupan kita. Kita rindu bahwa surga yang kekal, hidup yang kekal itu menjadi bagian kehidupan kita. Tetapi kita harus lihat, ya, kita harus lihat bahwa di sini dikatakan bahwa ya Allah akan mengaruniakan kehidupan yang kekal. Allah akan mengaruniakan kehidupan yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Ya, kasih Allah dicurahkan ke dalam dunia ini, tetapi untuk kehidupan yang kekal, Allah akan mengaruniakan kepada orang yang percaya kepada Dia. Dan kita bersyukur bahwa kita dikaruniakan Allah untuk kita percaya kepadanya, dan itu menjadi bagian kehidupan kita, yaitu hidup yang kekal di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi ya, saya mau belajar ya, apa sih yang dikatakan oleh firman Allah, yang dikatakan setiap orang yang percaya. Percaya yang bagaimana, saudaraku yang kasih dalam Tuhan? Yang pertama, saya catat di sini bahwa ya, Allah akan mengaruniakan hidup yang kekal kepada orang yang percaya. Orang yang percaya yang bagaimana? Yang pertama saya catat di sini bahwa orang yang percaya adalah orang yang mempunyai keyakinan yang kokoh bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan satu-satunya juru selamat.
itulah orang yang percaya yang pertama, bahwa mereka mempunyai keyakinan yang kokoh bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah dan satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan mereka. Ya, jadi inilah yang menjadi inilah orang-orang yang mendapatkan kehidupan yang kekal, bahwa apabila mereka meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah dan juru selamat satu-satunya, hidup yang kekal itu akan dikaruniakan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, apakah yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah percaya sungguh-sungguh bahwa dengan keyakinan yang kokoh bahwa Yesus Kristus itu adalah Anak Allah, bahwa Yesus Kristus itu adalah satu-satunya juru selamat, ataukah kita tidak pernah menganggap bahwa Yesus itu adalah Anak Allah? Kita tidak pernah menganggap bahwa Yesus itu adalah juru selamat satu-satunya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, ya, marilah, ya, kalau kita mau memperoleh hidup yang kekal, marilah kita mempunyai keyakinan yang kokoh, iman yang teguh, ya, kita harus percaya bahwa sesungguhnya Yesus Kristus itu adalah Anak Allah dan Yesus Kristus itu adalah satu-satunya juru selamat dunia, ya. Tidak ada yang dapat menjamin di dalam dunia ini bahwa kita akan diberikan keselamatan. Hanya Yesus satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saya mau tekankan kembali, firman Allah mau tekankan kembali dalam kehidupan kita, bahwa ingatlah, ya, Dia, Yesus Kristus itu adalah Anak Allah. Yesus Kristus itu adalah Tuhan satu-satunya, dan Yesus Kristus itu adalah juru selamat dunia. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bukan berhenti saja di situ, tetapi, ya, kepada siapa, ya, hidup yang kekal itu diberikan, ya, kepada orang yang percaya yang bagaimana, ya. Yang pertama, kepada orang yang mempunyai keyakinan yang kokoh bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah dan juru selamat. Yang kedua, saya berikan kepada kita bahwa, ya, kepada siapa, ya, hidup yang kekal itu diberikan, ya, kepada orang yang mau taat kepada Kristus, ya, kepada orang yang mau taat kepada Kristus. Inilah hidup yang kekal yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang percaya, di mana, ya, orang-orang percaya itu taat kepada Kristus. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita taat kepada Kristus? Sudahkah kita menyerahkan hidup kita untuk Kristus seutuhnya? Nah, saudara yang kasih Tuhan, tentunya, ya, di dalam kehidupan kita ada sangat kerinduan yang dalam. Kalau saya bertanya, siapa yang mau masuk surga? Sepasti semua mau. Tetapi ketika saya bertanya, siapa yang mau masuk neraka? Tidak mau pasti, ya. Itu sebabnya kita mau berjuang, ya, untuk memperoleh hidup yang kekal. Kita mau taat kepada Kristus. Nah, bagaimana kita mau taat kepada Kristus? Ya, kita mau belajar tentang kebenaran firman Allah. Banyak sekali kebenaran firman Allah yang Yesus sampaikan di dalam kehidupan kita untuk kita ikuti, supaya kehidupan kita, ya, berjalan sesuai dengan kehendaknya. Sehingga ketika kita berjalan, ketika kita bersama-sama dengan Kristus, ketika kita menghidupi kebenaran firman Allah di dalam kehidupan kita, maka, ya, kita akan memperoleh kehidupan yang kekal itu. Karena apa? Kita sudah masuk di dalam golongan orang yang percaya yang kedua, yaitu kita mau taat kepada Kristus. Nah, yang bagian yang ketiga, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ya, orang yang percaya yang bagaimana, ya, sehingga Allah mengaruniakan hidup yang kekal di dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, ya, adalah orang yang percaya yang penuh di dalam Kristus, bahwa Ia mampu dan bersedia menuntun kita semua hingga keselamatan yang kekal dan memperoleh persekutuan dengan Allah yang di surga. Jadi, ya, kita harus mempunyai keyakinan yang penuh, keyakinan yang kokoh di dalam Kristus, bahwa Ia mampu dan bersedia menuntun kita kepada keselamatan yang kekal dan kepada persekutuan dengan Allah.
Dan inilah yang menjadi ajaran Tuhan, ya. Dia membawa kita, dia menuntun kita supaya kita berjalan terus dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Asalkan kita mau bersedia. Yesus telah banyak sekali berkata, marilah kepadaku, ya. Bagaimana sikap kita, respon kita untuk kita datang kepada Tuhan, memberikan hidup kita untuk Dia tuntun kepada apa? Kepada kebenaran, kepada keselamatan, kepada persekutuan dengan Allah. Itu sebabnya Bapak, Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, mari ya, kalau kita mau menikmati hidup yang kekal itu yang telah Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Allah sudah menunjukkan kasih-Nya kepada dunia. Ya, Allah sudah menunjukkan anugerahnya kepada dunia lewat anaknya yang tunggal. Dia datang ke dalam dunia menyampaikan kabar baik, bahkan dia rela mati bagi dunia. Tetapi ingat bahwa kehidupan yang kekal itu diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Sudahkah kita percaya kepada Tuhan dengan kita mempunyai keyakinan kokoh bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan Dia adalah satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kita? Sudahkah kita taat kepada Kristus dan melakukan segala perintah yang telah dilakukan, yang telah disampaikan oleh firman Allah di dalam kehidupan kita? Sudahkah kita percaya penuh bahwa Kristus itu mampu, ya, menuntun kita kepada keselamatan dan kepada persekutuan dengan Allah? Sudahkah kita mempunyai keyakinan yang seperti itu, atau kita masih ragu-ragu? Kalau kita masih ragu-ragu, ya, berarti bahwa kita masih di dalam masih diombang-ambingkan di dalam dunia. Itu sebabnya sebagai orang yang percaya, mari ya, firman Allah mengajak dalam kehidupan kita bahwa kita harus mempunyai iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang benar-benar. Kita mau yakin bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah dan Yesus Kristus adalah juru selamat satu-satunya di dalam kehidupan kita, dan kita mau taat kepadanya dan kita mau menyerahkan, kita mau percaya kepadanya bahwa Dia mampu menuntun kita kepada kebenaran, menuntun kita kepada keselamatan, bahkan menuntun kita kepada persekutuan dengan Allah. Itulah tujuan Allah datang ke dalam dunia ini, saudara yang dalam Tuhan. Dengan pengorbanannya, dengan kasih-Nya yang Allah nyatakan dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, mari ya, kita mau bangkitkan kehidupan kita, kita mau bangkitkan roh kita, kita mau bangkitkan jiwa kita mau bangkitkan tubuh kita, untuk kita mau belajar terus, untuk kita mempunyai keyakinan yang kokoh bahwa benar-benar Yesus Kristus itu adalah anak Allah atau Tuhan. Yesus Kristus itu adalah satu-satunya juru selamat manusia, dan kita harus ya percaya, berarti kita harus taat kepadanya, taat kepada ajarannya, taat kepada firman-Nya, taat kepada seluruh apa yang telah Dia sampaikan di dalam kehidupan kita. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang terakhir, marilah kita mau menyerahkan hidup kita, mempercayakan hidup kita untuk Dia tuntun kepada kebenaran, Dia mau tuntun kita kepada keselamatan, bahkan persekutuan kita dengan Allah. Haleluya. Inilah yang menjadi kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, di dalam kita mengiringkan Tuhan. Meskipun keadaan yang sangat menakutkan, tetapi kita percaya kalau Allah yang menuntun kita, kalau Allah yang bersama dengan kita, kalau Allah ada di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Ya, itu sebabnya kuatkan iman kita, kuatkan kehidupan kita lewat kebenaran firman Allah, lewat kita bersekutu dengan Tuhan, lewat kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, lewat kita mau mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan mengaruniakan kasih karunia-Nya, kekuatannya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami sangat mengucap syukur buat anugerah-Mu yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, Tuhan. Lewat kasih-Mu yang besar, Engkau telah menyatakan anugerah-Mu dengan Engkau, Tuhan, mengaruniakan anak-Mu yang tunggal datang ke dalam dunia ini, hadir, menyampaikan berita kabar baik, bahkan rela mau mati bagi kami untuk dosa-dosa kami.
Dan kami sangat mengucap syukur karena kami boleh percaya kepada Engkau Tuhan. Kami boleh percaya karena kehidupan yang kekal Engkau berikan kepada setiap orang yang percaya kepada Engkau. Tetapi bukan sampai saja di situ, tetapi Tuhan berikanlah kami keyakinan yang kokoh supaya kami tetap percaya bahwa Engkaulah anak Allah, Engkaulah Tuhan satu-satunya, Engkaulah juru selamat satu-satunya di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan berikanlah kemampuan dalam kehidupan kami dengan kekuatan Roh Kudus supaya Tuhan kami boleh taat, kami boleh dapat melakukan setiap perintah-perintah Tuhan, kami boleh dapat melakukan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin berkenan kepada-Mu Tuhan. Dan Tuhan berikanlah kemampuan dalam kehidupan kami supaya Tuhan kami dapat memberikan kehidupan kami untuk Engkau tuntun kepada keselamatan, kepada kebenaran-Mu, bahkan persekutuan dengan Allah. Itu sebabnya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kehidupan kami, memampukan kami untuk kami tetap berjalan bersama dengan Engkau. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka Tuhan. Damai sejahtera sukacita Allah menjadi bagian kehidupan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa berserta di dalam kehidupan mereka Tuhan, dimanapun saja mereka pergi dan berada. Biarlah dalam perlindungan Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, jauhkan dari segala hal-hal yang tidak ingat, marah, bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit. Karena orang jahat kami tolak dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan saat-saat ini Tuhan, dengan keadaan yang ada, dengan virus yang menakutkan, tetapi kami percaya kuasa-Mu terlebih besar dari segala-galanya. Engkau terlebih besar dari segala-galanya Tuhan. Itu sebabnya kami serahkan umat-umat kepunyaan-Mu, jemaat Tuhan, dari anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, sampai orang dewasa, orang tua Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, lindungi mereka Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan, cukupkan apa menjadi kebutuhan mereka, baik makan, minum, pakai, keuangan mereka Tuhan, Engkau memberkati. Tuhan, di hari-hari yang ini Tuhan, kiranya Tuhan Engkau curahkan berkat-Mu di dalam kehidupan umat-umat kepunyaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-pujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Inilah menjadi doa dan ucapan syukur kami. Biarlah kasih karunia Allah melimpah di dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan akhiri ibadah kami pada saat ini Tuhan. Biarlah kasih sayang Tuhan melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan sama-sama, kita terima berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengantar penghiburan kekuatan daripada Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua, Maranatha, di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kita. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.